Lo pernah lihat kambing panjat tebing kayak ninja? Kambing ibex. Mereka tuh kayak atlet panjat tebing pro. Bisa naik tebing curam yang bikin kita ngeri duluan. Rahasianya ada di kaki mereka. Kaki ibex punya bantalan yang lengket banget, kayak sepatu panjat tebing built-in. Jadi, mereka bisa nempel di bebatuan sekecil apapun. Yang lebih gokil, dari kecil mereka udah jago nanjak. Dan lo tahu nggak? Mereka bahkan bisa panjat bendungan buat cari garam. Ini bener-bener panjat tebing demi hidup, guys. Kambing ibex ini bukti kalau adaptasi alam itu gokil banget. Siapa coba yang bisa santai manjat tebing kayak mereka? Respect, ibex. Pernah dengar hewan yang jadi arsitek alami? Hewan ini adalah berang-berang. Mereka jago banget bikin bendungan dari batang pohon, ranting, dan lumpur. Karya mereka ini bukan asal-asalan loh, tapi strategi cerdas untuk bertahan hidup. Bendungan ini mereka buat supaya air jadi tenang dan membentuk kolam. Kolam ini adalah rumah sekaligus tempat aman dari predator. Bahkan mereka bisa bikin pintu masuk rumah di bawah air biar nggak gampang diakses musuh. Yang keren lagi, bendungan buatan berang-berang ini punya manfaat buat lingkungan. Kolamnya bisa jadi habitat baru untuk hewan lain, mencegah banjir, dan bahkan menjaga kualitas air. Berang-berang dengan ukuran kecilnya punya dampak besar buat ekosistem. Siapa sangka arsitek paling keren di alam itu datang dari makhluk kecil ini? Ada hewan unik di dunia ini yang nggak bisa jalan mundur. Hewan itu adalah kanguru. Hewan khas Australia ini punya keahlian lompat yang luar biasa, tapi mereka nggak dirancang buat mundur. Kenapa sih? Ini karena kaki belakang mereka yang panjang dan kuat, ditambah ekor besar yang berfungsi sebagai penyeimbang. Struktur tubuh mereka bikin kanguru cuma bisa maju atau lompat ke depan. Tapi justru itulah yang bikin kanguru jadi simbol kemajuan di Australia. Mereka selalu bergerak maju, nggak pernah mundur. Filosofis banget kan? Kanguru ini bukan cuma keren karena lompatannya, tapi juga jadi pengingat buat kita, buat terus maju pantang mundur. Banyak yang nggak tahu kalau sterilisasi itu bikin kucing lebih sehat. Sterilisasi atau pengangkatan organ reproduksi punya banyak manfaat buat si meong kesayangan kita. Untuk kucing betina, sterilisasi bisa mencegah infeksi rahim dan menurunkan risiko kanker. Sedangkan untuk kucing jantan, sterilisasi menghilangkan risiko kanker testis dan mengurangi agresivitas. Jadi mereka lebih aman dari berkelahi dan cedera. Selain itu, kucing yang disteril nggak perlu stres karena birahi. Jadi mereka lebih tenang dan bahagia. Bahkan mereka cenderung hidup lebih lama karena nggak berkeliaran jauh yang bisa membahayakan mereka. Tapi ingat, setelah disteril, kontrol makanannya ya, biar nggak obesitas. Dengan sterilisasi, kita nggak cuma bikin kucing lebih sehat, tapi juga membantu mencegah overpopulasi kucing liar. Gajah adalah mamalia besar yang nggak bisa melompat. Kenapa sih? Yang pertama tentu karena struktur tubuh mereka yang super besar dan berat bisa mencapai 5 ton. Yang kedua, kaki mereka didesain untuk menopang beban, bukan untuk memantul. Sendi di kaki gajah juga kurang fleksibel, jadi nggak memungkinkan mereka buat melompat seperti mamalia lain. Tapi, siapa butuh lompat kalau lo punya kekuatan sebesar itu? Gajah punya cara keren lain untuk bertahan hidup, kayak dorong pohon pakai belalainya, atau jalan jauh sampai puluhan kilometer. Faktanya, meskipun nggak bisa melompat, gajah tetap jadi salah satu hewan paling kuat dan mengagumkan di dunia. Jadi, nggak perlu lompat-lompat buat jadi keren kan? Kamu pasti pikir yang bawa telur ikan arwana itu betina kan? Tapi, ternyata jawabannya malah si pejantan. Iya, kamu nggak salah dengar. Setelah si betina bertelur, si pejantan yang bakal menjaga telur-telur itu dengan cara yang super unik. Pejantan arwana akan mengumpulkan telurnya di mulut dan menjaga mereka di sana sampai menetas. Ini disebut buccal incubation, di mana si pejantan jadi seperti inkubator hidup yang melindungi telur dari predator dan menjaga suhu agar tetap stabil. Nggak cuma jaga, dia juga pastikan telurnya tetap aman dari lingkungan sekitar. Jadi, jangan remehkan peran pejantan arwana, mereka punya tugas berat yang nggak kalah penting buat kelangsungan hidup si kecil arwana. Kamu sebagai suami gimana? Hewan ini memiliki pukulan yang begitu kuat hingga setara dengan peluru kaliber kecil. Inilah udang mantis, makhluk laut kecil yang mematikan. Dengan kecepatan pukulan mencapai 23 meter per detik, ia mampu menghancurkan cangkang keras mangsanya. Bahkan kaca akuarium pun bisa retak oleh serangannya. Pukulan ini bukan hanya cepat, tapi juga menghasilkan panas dan gelombang kejut yang mematikan. Tak heran ia dijuluki boxer laut. Inilah udang mantis, salah satu predator laut paling mengagumkan. Apakah kamu tahu bahwa ikan juga butuh minum? Mungkin terdengar aneh, tapi faktanya,
ikan memang perlu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh mereka. Di air laut, ikan memiliki tantangan besar. Air yang mereka hidupkan mengandung garam yang tinggi. Untuk bertahan hidup, ikan laut harus terus-menerus minum air agar tidak mengalami dehidrasi. Mereka memproses air ini dan mengeluarkan garam berlebih melalui insang dan urin mereka. Ikan air tawar punya cerita berbeda. Mereka hidup di lingkungan dengan kadar garam rendah, sehingga air terus masuk ke tubuh mereka secara alami. Jadi, alih-alih minum air, ikan air tawar harus mengeluarkan air berlebih agar tidak terlalu banyak minum. Meski terlihat seperti makhluk yang selalu basah, ikan tetap membutuhkan mekanisme khusus untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh mereka. Jadi, ikan memang minum dengan cara yang unik. Makhluk kecil yang dikenal sebagai udang dokter atau cleaner shrimp. Meski tubuhnya mungil, perannya di ekosistem laut sangat besar. Udang dokter terkenal karena kemampuannya membersihkan tubuh ikan-ikan lain dari parasit dan kulit mati. Ikan-ikan besar bahkan rela antre di klinik alami ini untuk mendapatkan perawatan. Menariknya, udang dokter tidak hanya membersihkan ikan lain, tapi juga berani masuk ke dalam mulut predator tanpa rasa takut. Ini karena hubungan saling menguntungkan. Udang mendapatkan makanan, sementara ikan terbebas dari parasit. Kecil tapi penting. Udang dokter adalah salah satu pekerja keras yang menjaga kesehatan ekosistem terumbu karang. Hewan imut asal Australia ini punya kemiripan yang unik dengan manusia. Koala memiliki sidik jari yang hampir identik dengan kita. Sidik jari koala begitu mirip hingga sulit dibedakan dari sidik jari manusia, bahkan di bawah mikroskop. Tak heran, sidik jari mereka pernah bikin bingung penyelidik forensik yang menemukan sidik jari di TKP saat hewan ini berkeliaran di pemukiman. Para ilmuwan percaya, sidik jari ini berkembang untuk membantu koala mencengkeram dan memegang erat daun eukaliptus, makanan utama mereka. Unik, bukan? Hewan yang tampak sederhana ini menyimpan fakta menarik yang menghubungkannya secara tak terduga dengan manusia. Pernahkah kamu berpikir bagaimana kupu-kupu tahu mana daun yang tepat untuk bertelur? Jawabannya ada di kaki mereka. Kupu-kupu bisa merasakan rasa dengan kakinya. Di sana terdapat reseptor khusus yang membantu mereka mendeteksi rasa daun atau nektar. Saat mereka mendarat di daun, kaki mereka bekerja seperti lidah yang merasakan apakah daun tersebut cocok untuk makanan ulat mereka nantinya. Hebatnya lagi, kemampuan ini juga membantu kupu-kupu menentukan lokasi nektar terbaik di bunga, memastikan mereka mendapatkan sumber energi maksimal. Kecil, tapi sangat cerdas. Kupu-kupu membuktikan bahwa keindahan mereka juga dilengkapi dengan adaptasi luar biasa untuk bertahan hidup. Tupai sering lupa tempat mereka menyembunyikan biji. Tapi tahukah kamu, kebiasaan lupa ini justru sangat bermanfaat. Saat musim dingin mendekat, tupai mengumpulkan biji-bijian dan kacang-kacangan untuk disimpan sebagai cadangan makanan. Mereka mengubur biji tersebut di berbagai tempat yang tersembunyi. Tapi, ada satu hal lucu. Tupai sering lupa di mana mereka menaruhnya. Akibatnya, biji-bijian yang tertinggal ini mulai tumbuh menjadi pohon baru. Tanpa mereka sadari, tupai telah membantu reboisasi alami di hutan dan lingkungan sekitar. Makhluk kecil ini punya peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, meski hanya karena kebiasaan lupanya. Kalau biasanya yang hamil adalah betina, hewan satu ini justru beda. Ya, kuda laut jantanlah yang mengandung dan melahirkan. Prosesnya unik. Kuda laut betina akan meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung khusus yang ada di tubuh si jantan. Kantung ini bukan sekadar tempat menyimpan, tapi juga berfungsi melindungi dan memberikan nutrisi bagi telur-telur tersebut hingga menetas. Hebatnya lagi, kuda laut jantan bisa melahirkan ratusan bayi sekaligus dalam satu waktu. Setelah lahir, bayi-bayi ini langsung mandiri dan mulai berenang di lautan. Fenomena ini menjadi salah satu keajaiban alam yang menunjukkan betapa luar biasanya keberagaman kehidupan di dunia ini. Tahukah kamu, tiap harimau di dunia ini memiliki pola garis yang berbeda-beda. Sama seperti sidik jari manusia, pola garis pada tubuh harimau itu unik dan tidak ada yang sama. Bahkan di antara harimau kembar sekalipun. Garis-garis ini bukan hanya ada di bulunya, tapi juga di kulitnya. Jika bulu harimau dicukur, pola garis tersebut tetap terlihat di kulitnya. Selain keren, pola ini juga punya fungsi penting. Di alam liar, garis-garis hitam pada tubuh harimau membantu mereka berkamuflase di antara rumput tinggi dan pepohonan, sehingga mereka bisa mendekati mangsa tanpa terlihat. Keunikan ini menjadikan harimau bukan hanya predator hebat, tapi juga karya seni alam yang menakjubkan. Jadi, harimau manapun yang kamu lihat,
Percayalah, polanya cuma satu-satunya di dunia. Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa penyeberangan jalan disebut zebra cross? Apa hubungannya sama hewan zebra? Ternyata, nama ini terinspirasi langsung dari pola tubuh zebra yang bergaris hitam dan putih. Garis-garis di zebra cross mirip dengan pola garis pada tubuh zebra, sehingga mudah dikenali oleh pengendara dan pejalan kaki. Tapi tunggu dulu, ada alasan lain. Zebra sering melintasi savana secara berkelompok. Ini mirip dengan konsep zebra cross, yang dirancang untuk membantu manusia menyeberang jalan dengan aman, seperti zebra bergerak bersama untuk melindungi diri dari predator. Jadi, setiap kali kamu melewati zebra cross, ingatlah, kamu sedang melangkah di savana jalanan, dengan perlindungan yang sama seperti kawanan zebra di alam liar. Tahukah kamu, dasar laut yang gelap dan misterius, ada makhluk kecil yang memegang peran penting dalam ekosistem, cacing laut atau marine worm. Cacing laut bukan sekadar cacing biasa. Mereka hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, dari yang mungil hingga yang panjangnya bisa mencapai 3 meter. Makhluk ini punya tugas besar loh. Mereka membantu mengurai bahan organik di dasar laut, menjaga kesehatan ekosistem laut. Ada juga jenis cacing tabung yang hidup di dasar laut, bertahan di lingkungan ekstrim tanpa cahaya matahari. Selain itu, cacing laut menjadi makanan penting bagi banyak hewan laut, seperti ikan dan burung laut. Meski kecil, peran mereka sangat besar dalam menjaga keseimbangan alam. Mereka adalah pahlawan kecil di dunia bawah laut. Pernah nggak sih kamu merasa kucingmu selalu tidur? Ternyata, itu memang fakta, kucing menghabiskan sekitar 70% hidupnya hanya untuk tidur. Artinya, kalau kucing hidup selama 10 tahun, dia menghabiskan 7 tahun penuh hanya untuk tidur. Ini karena tidur adalah bagian penting dari kehidupan kucing. Sebagai hewan predator alami, kucing butuh energi ekstra untuk berburu. Bahkan meskipun kucing rumahan tidak perlu berburu lagi. Waktu tidur mereka yang lama juga membantu tubuhnya memperbaiki diri dan menjaga kesehatan. Selain itu, kucing punya siklus tidur yang unik. Mereka tidur ringan untuk tetap waspada, tapi juga masuk ke fase tidur dalam yang membantu mereka bermimpi. Kalau kamu melihat kucingmu tidur terus, itu bukan tanda malas, tapi cara mereka menjaga kesehatan dan energi. Tahukah kamu, telinga gajah bukan cuma untuk mendengar, tapi juga untuk mengatur suhu tubuh mereka. Di balik kulit telinganya yang tipis, terdapat jaringan pembuluh darah yang sangat banyak. Ketika gajah merasa kepanasan, mereka akan mengibaskan telinganya untuk menciptakan angin dan membantu melepaskan panas tubuh. Ini seperti kipas angin alami yang dimiliki oleh gajah. Kemampuan ini sangat penting, terutama karena gajah hidup di daerah panas seperti Afrika atau Asia. Dengan ukuran tubuh yang besar, mereka membutuhkan cara khusus untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Jadi, telinga gajah bukan sekadar alat pendengaran, tapi juga bagian penting dari sistem pendinginan tubuh mereka. Keren kan?